Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Bapak Ibu, ketekunan sangat besar perannya mencapai keberhasilan. Konon kata orang bahwa persentase keberhasilan karena ketekunan lebih besar dari persentase kepintaran. Firman Tuhan dalam 2 Raja 2 ayat 1 sampai 12 ini menceritakan tentang perpisahan antara Elia dengan Elisa, di mana Elia mau diangkat Allah ke surga. Elisa tidak ingin berpisah dengan tuannya Elia, walau tuannya meminta sampai 3 kali agar Elisa tidak mengikutinya, namun ia terus mengikuti Elia. Karena Elisa terus mengikuti Elia, padahal Elia sudah mau dijemput Allah untuk dibawa ke surga, maka Elia berkata pada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan padamu." Dan Elisa meminta 2 bagian dari rohnya Elia. Elia berkata bahwa permintaan itu berat, namun permintaan itu akan terkabul jika Elisa melihat Elia terangkat daripadanya. Dan Alkitab mencatat bahwa Elisa melihat Elia terangkat sehingga permintaannya terkabul, yaitu bahwa
dua bagian dari roh Elia didapatnya. Gereja kita memberi tema firman Tuhan minggu ini, hamba Tuhan yang setia. Bapak Ibu, saya akan jelaskan sedikit bahwa hamba adalah pengertian lain dari budak, yaitu orang yang dibeli di pasar. Jadi karena statusnya sama seperti barang, ia tidak mempunyai hak. Karena ia tidak mempunyai hak, maka tuannya bebas memperlakukan dia sesuai kemauannya, dan orang lain tidak akan ada yang keberatan. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa kita telah dibeli Allah dengan harga yang lunas, seperti dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 7 ayat 23a. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Nah, kalau kita telah dibeli Allah dengan harga yang telah lunas, maka kita orang-orang percaya adalah milik Allah, adalah hamba Allah. Bapak Ibu, melalui tema ini, gereja mau mengingatkan kita bahwa sebagai hamba Allah, agar kita menjadi hamba yang setia. Nah, kalau gereja melalui tema minggu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ingin agar kita menjadi hamba yang setia, maka timbul pertanyaan, bagaimanakah ciri dari hamba Tuhan yang setia itu? Dengan mengetahui ciri-ciri ini, diharapkan kita mengevaluasi diri kita, apakah kita termasuk hamba Tuhan yang setia atau bukan. Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam 2 Raja 2 ayat 1-12 ini, kita akan menemukan paling sedikit 2 ciri dari hamba Tuhan yang setia. Nah, ciri yang pertama adalah bahwa ia rindu bersekutu dengan Tuhan. Ayat 2, 4, dan 6. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang kerinduan Elisa bersekutu atau dekat dengan tuannya, di mana ia tidak mau terpisah dengan tuannya, walau tuannya sudah 3 kali meminta agar Elisa tidak mengikutinya. Ketika Elia meminta agar Elisa tidak mengikutinya, Elisa berkata kepada Elia, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, tema minggu ini mengingatkan agar hubungan kita dengan Allah mengacu pada hubungan Elisa dengan Elia. Allah ingin agar kita rindu dan tekun bersekutu dengan dia. Ketekunan Elisa mengikut Elia membuahkan hasil, di mana ia mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu kuasa dari Allah yang ada pada Elia agar turun padanya. Allah mau agar kita menempel terus dengan dia melalui persekutuan yang erat dengan dia, yaitu melalui pembacaan firman dan melalui doa padanya, khususnya pada saat teduh. Allah mau, Bapak Ibu, agar kita berbuah, agar kita bahagia, dan untuk itu ia meminta agar kita senantiasa menyatu dengan dia, seperti halnya ranting anggur yang menempel dengan batangnya, sehingga ranting tersebut berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 1-8. Bapak Ibu, kerinduan Elisa bersekutu dengan tuannya Elia membuat dia tekun mengikuti Elia. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kerinduan kita bersekutu dengan Allah? Besarnya kerinduan kita dekat dengan Allah akan membuat kita tekun bersekutu dengan dia. Akan membuat kita menomorduakan kesenangan-kesenangan dunia ini dan menomorsatukan persekutuan dengan Allah. Nah, ciri yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari hamba Tuhan yang setia adalah bahwa ia rindu memasyurkan tuannya,
bahwa ia rindu memasyhurkan Tuhan. Ayat yang ke-9. Elisa meminta agar Elia memberikan 2 bagian dari rohnya. Ia meminta kuasa Allah yang ada pada Elia diberikan padanya. Agar apa? Agar ia dapat melakukan seperti yang dilakukan Elia dalam melayani Allah. Agar nama Allah dimuliakan melalui hidupnya. Tadi Alkitab mencatat, Bapak Ibu, ketika kuasa Allah itu menyertai Elisa, ia membelah sungai Yordan di dalam ayat yang ke-14. Seperti yang dilakukan oleh Elia sebelumnya. Bapak Ibu, saya akan membawa kita kepada cerita Naaman, bahwa pada zaman Elisa ada seorang panglima tentara Aram yang bernama Naaman yang sakit kusta. Ia datang menemui Raja Israel untuk minta kesembuhan atas penyakit kustanya. Ketika Naaman menemui Raja Israel berkata, "Allahkah aku sehingga dapat menyembuhkan kusta?" Ia berkata demikian karena sakit kusta tidak dapat disembuhkan. Akhirnya raja mengoyakkan pakaiannya. Ketika Elisa mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, maka Elisa meminta agar raja menyuruh Naaman datang padanya. Elisa ingin agar Naaman, panglima tentara bangsa Aram itu tahu bahwa di Israel ada Nabi Allah, bahwa Allah Israel berkuasa menyembuhkan penyakit yang tidak dapat sembuh, yang tidak dapat disembuhkan oleh manusia, yaitu penyakit kusta. Elisa menyatakan kebesaran Allah melalui kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Naaman disuruhnya mencemplungkan diri 7 kali di sungai Yordan dan ia sembuh. Atas kesembuhan ini, Bapak Ibu, Naaman berkata bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. 2 Raja 5 ayat 1-15. Bapak Ibu, seperti halnya Elisa yang menyatakan, yang memasyhurkan Allah dalam kehidupannya. Apakah kita sudah menyatakan? Apakah kita sudah memasyhurkan Allah dalam hidup kita? Apakah kita sudah menyatakan kasih Allah melalui talenta kita, melalui berkat Tuhan yang kita terima dari Dia? Apakah kita sudah berupaya mengasihi sesama kita seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 22 ayat 39. Allah sangat senang dengan hambanya yang melakukan tanggung jawabnya dengan setia. Dan ia berjanji bahwa ia akan membawa hambanya yang setia itu masuk dalam kebahagiaannya. Matius 25 ayat 21 dan 25. Ketika kita menjadi hamba yang setia, Allah akan membawa kita masuk dalam kebahagiaannya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba Tuhan yang setia. Saya akan mengakhiri khotbah yang singkat ini, bahwa firman Tuhan ini meminta agar kita menjadi hamba Tuhan yang setia. Ada 2 hal dijelaskan oleh firman Tuhan ini, ciri hamba Tuhan yang setia. Yang pertama adalah bahwa ia rindu bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua, bahwa ia rindu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau Engkau telah menyelamatkan kami. Ya Allah, telah membeli kami dengan darah Yesus. Tolong kami supaya kami menjadi hamba yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.